Shalom, Ibu Bapak. Shalom. Kalau dulu ya, pernah ya, Limri Homuse marahi jemaat kita. Marahin apa? Ingat gak? Suruh apa? Ayo duduk depan. Saya nggak mulai kalau di depan ini nggak duduk depan. Yang di belakang maju semua. Saya nggak mulai kalau ibu bapak nggak mulai duduk pindah ke depan. Orang cari VIP loh. Lagi ya. Ke depan. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Terima kasih. Yang sebelah kanan, ayo yang paling belakang maju ke depan. Maju. Di belakang itu ada apa sih enaknya? Apa? Oh, bisa ngobrol. Kalau nggak mau pindah, saya panggil namanya ya. Bu Indrawati sama Bu Sri ayo maju ke depan. Yang lain juga ikut. Aing maju depan. Kalau nggak mau, saya panggil lagi ya. Yang paling belakang itu Tayin sama ini. Itu ada yang kosong depan. Lagi ya. Itu Pisyang ya. Pisyang udah pindah. Itu yang depan yang muda-muda ini di depan. Bu Yani. Sini Bu Yani. Bu Yani masih muda. Sini ya, masih muda. Terima kasih. Mengyuti Xiong. Cinlai. Wismo. Maju dikit, bisa sampai sini kok. Maju depan enggak bisa. Ayo. Gini ya, kalau saya bilang ya. Kalau sudah ya, enggak bicara lagi ya. Kalau kita sudah tua, banyak jalan, itu kita punya kesehatan itu baik. Kalau bilang berarti itu sudah menunjukkan semua kondisi kita jelek. Kaki kita duluan. Ayo, ibu-ibu, bapak-bapak berdiri. Coba angkat ini, bisa ya? Ayo berdiri dulu. Ayo semuanya, coba ditarik ke belakang. Ya kuat, itu kurang kuat. Nah, enggak boleh begini. Ini bisa sampai ke atas. Saya latihan. Saya tiap hari latihan dumbbell. Ya. Lalu latihan pakai begini lagi. Latihan ya, dumbbell sampai bawa ke atas begini. Naik ke atas. Kalau males ya, saya nggak bisa jalan, tambah parah loh. Ya. Setuju nggak? Setuju, mau sehat kan ya. Ayo tetap berdiri ya kita ya. Kita akan mulai. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kebaktian pada pagi hari ini kami mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Roh, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Mars ya. 我爱我的家里，温馨又从容。它是那晚霞的花，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，又住在其中。多少次爱化作一个家里。belum semangat. 我爱我的家里，温馨又从容。它是那晚霞的花，它
kita masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sekalipun ya Tuhan kami memasuki usia yang sudah lanjut, tapi kami tahu ya Tuhan penyertaan kebaikan-Mu, rahmat-Mu cukup bagi kami, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan hari lepas hari. Tatkala ya Tuhan Engkau sudah membawa kami hadir di tempat ini, biarlah hati kami pun juga ya Tuhan berpusat kepada Engkau. Kami mau naikkan syukuran, pujian melalui doa, melalui pujian, melalui perenungan firman Tuhan. Kiranya Roh Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Saya senang loh kalau duduknya begini. Yang di belakang itu aku nggak kelihatan kalau nggak ada orang. Ya, sini bagus. Lain kali kayak gini ya. Jadi nggak usah diorak-arik meneh. Ya. Sekarang kita nyanyikan satu pujian, yaitu kami bawa korban pujian. Kita nyanyikan dengan sukacita bahwa kami mau menaikkan syukuran kepada Tuhan. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kok gak denger suarane ibu bapak? Hah? Apa? Oh oke. Ya, kalau saya rendah saya nggak bisa nyanyi. Jadi itu karena dilatih ya. Maaf ya, sekalipun kita ada ibadah, tetapi saya ingin Bapak Ibu ya di rumah itu suka nyanyi, suaranya dibuka, maka itu enggak jadi tinggi. Lebih tinggi lagi loh, iya toh? Nah itu, ya lagi ya, oke. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu bagi-Mu. Ya, kita nyanyi dengan berdiri. Kalau nggak gitu coba menikmati yang lain nyanyi. Ayo berdiri, ya. Tepuk tangannya, nyanyinya harus sehebat tepuk tangannya, ya. Ayo, saya suka ini ya. Semuanya semangat. Kami bawa pujian-pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga. Sekali lagi. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Silakan duduk. Oh, bisa nyanyi gitu loh. Sudah beda ya. Nanti kalau di rumah itu kita sudah rasanya
Aku tadi sudah memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, ya. Jadi kalau pulang itu rasanya mendapatkan firman Tuhan dengan pujian, itu hati itu lain. Kalau saudara cuma pulang terus nanti, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini ada yang dari itu Cempaka belum, enggak ya? Enggak nyanyi toh? Tadi kayaknya ngomongnya apa? Thanksgiving ya, mau nyanyi ya. Oke, Tuhan berkati nanti ya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Koni. Ibu Koni sudah lama ya nggak datang, nggak diundang sih. Kita nyanyi lebih dahulu dengan segenap hati ya. Ibu Ripka masuk, maju. Coba juga maju, maju. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu hadir hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Engkau Allah yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, yang boleh kami sembah pada hari ini, yang kami puji, yang kami tinggikan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam segala keberadaan kami bersyukur Tuhan menerima kami. Tuhan boleh senantiasa mengasihi dan memperhatikan kami.
Saat ini Tuhan, biarlah kami mau duduk diam dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan semua yang disiapkan. Biarlah Allah Roh Kudus yang menolong berbicara kepada setiap kami apa yang hendak Tuhan sampaikan. Kiranya itu boleh kami taati dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Apakah belakang bisa lihat saya? Bisa ya? Saya memang tadi minta di bawah karena supaya palanya nggak begini ya kalau lihat ya. Kalau ini langsung kemudian saya bisa lihat wajah Bapak Ibu lebih jelas ya. Tadi saya bilang sama Bu Margaret, dulu waktu datang cukup banyak ya. Kemudian karena COVID banyak yang sudah ke rumah Tuhan di surga. Tapi bersyukur ya dalam segala keberadaan. Usia indah boleh tetap semangat, boleh tetap mau datang ke rumah Tuhan gitu ya, datang ke rumah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan bersekutu dengan satu dengan yang lain. Sekarang memang dilemanya banyak orang tua yang mager ya. Mager itu apa sih? Males gerak ya. Jadi aduh ke gereja, kan ada YouTube ya. Sekarang orang tua pinter loh ya, lihat HP itu ya, lihat YouTube ya. Jadi ibadah langsung online. Kalau kita kan ke gereja harus mandi, pakai baju, dandan apa segala, naik angkot atau naik kendaraan, aduh turun lagi jalan kayak gitu. Banyak yang seperti itu. Padahal kita kepengen ya bahwa bergereja itu bukan hanya mendengarkan firman Tuhan loh, ya. Bergereja itu adalah ada unsur komunalnya, ada unsur persekutuannya gitu ya. Itu namanya gereja. Jadi ada hubungan interaksi manusia dengan manusia. Nah itu baru kelihatan gerejanya. Kalau sendiri-sendiri gerejanya kelihatan kecil, jadi terlalu individual. Hari ini kita akan berbicara tentang seseorang ya, kalau mau bilang biografinya. Ini jarang sekali, hanya satu kali namanya tercatat ya, tetapi banyak orang menggunakan nama ini. Ada yang punya nama Febe enggak? Enggak ada ya? Febe ya, ada yang tulis V, ada yang PHOBE, ada yang Febe seperti ini. Kalau di Alkitab PHEBE sama aja, pengucapannya sama. Siapa sih Febe ini? Kalau kita lihat ya, Febe ini adalah salah satu orang yang disebut oleh Paulus pada waktu Paulus berada di Korintus ya. Febe ini kalau dari pakaiannya pasti dia adalah cewek ya, wanita ya. Kalau dari pakaiannya kelihatannya sih dari orang yang cukup berada, ya kan ya. Kalau zaman dulu kalau orang kurang berada kan biasanya kelihatan dari pakaiannya, dari rambutnya dan sebagainya ya. Ini saya dapatnya dari Google sih. Apakah mewakili wajah Febe? Saya juga nggak tahu karena sangat sedikit sekali ya informasi tentang Febe. Dan kita bersyukur ya sekarang ya. Kalau mau tahu apa-apa tinggal nanya siapa? Mbah Google. Ya sama ya, Mbah Google ya. Jadi sekarang kalau nanya jangan bingung, kalau di rumah sendirian gak ada anak gak siapa, tinggal nanya Mbah Google. Tetapi syaratnya apa? Harus ada data, ada wifi ya. Kalau gak ada ya tanya tetangga. Baik, kita lihat ya, kita akan baca Roma 16 ayat 1 sampai 2. Roma 16 ayat 1 sampai 2. Ini saya masih terjemahan yang lama ya, katanya sekarang ada Alkitab yang baru ya. Oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ya ada orang tamu atau apalah ya, orang yang sibuk ngerjain ini, ngerjain itu, melakukan ini, melakukan itu gitu ya, khususnya kita konteks gereja ya. Kira-kira Bapak Ibu di dalam pikirannya apa?
apa yang kita kasih dia status atau dia disebut apa sih kalau di gereja? Dia ngatur ini, ngatur acara, kemudian dia melakukan ini, melakukan itu, pengerja. Ya, secara status ya. Lalu gimana sih sikap kita sama dia? Sikap kita sama dia, ini kita konteks Indonesia aja ya, kalau ini kan konteks di luar ya, pada zaman dulu ya. Kalau kita di konteks Indonesia, kalau ada misalnya hamba Tuhan lah yang suka melakukan itu ya, khotbah lah atau mengatur ini, mengatur itu, melakukan ini itu gitu ya, membantu ini, memberikan informasi ini, membawakan itu. Lalu kita ini sikapnya seperti apa? Menghargai, ya, menghormati begitu ya. Boleh bilang kita ini adalah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita kalau lihat Febe ya, kenapa sih Paulus nulis begini gitu kan? Aku meminta perhatianmu, begitu. Aku meminta perhatianmu berarti sebelumnya nggak perhatian ya. Sebelumnya nggak perhatian, betul nggak? Nggak tahu juga ya. Ini bisa penekanan. Di kitab Roma ini ada 8 wanita yang disebut sama Paulus, tetapi semuanya sekilas ya. Febe ini kebagian 2 ayat dan diminta dengan sungguh-sungguh, ada beberapa kata kerja, meminta, perhatian, menyambut, menolong, memberikan bantuan. Ya, itu kata-kata kerja seperti itu ya, memberikan bantuan. Nah, kalau kita lihat di sini, Febe ini kan cewek ya. Cewek kalau di budaya orang Yahudi, kalau kita lihat kitab Paulus itu katanya kalau perempuan kalau waktu ibadah sikapnya harus seperti apa? Ingat gak? Kalau harus seperti apa? Perempuan itu harus nggak boleh kayak di sini maju ke depan ngomong di depan orang banyak. Zaman dulu cewek nggak boleh gitu ya. Kemudian pakaiannya begitu kan, rambutnya nggak boleh dikepang-kepang, kemudian harus apa, sopan, kemudian yang ngomong itu harus laki-laki. Jadi itu namanya budaya patriarkal ya. Cowok itu adalah pemimpin, cowok itu adalah yang paling dihormati, cowok itu yang boleh ngomong di depan orang banyak. Tapi kalau cewek itu di belakang ya, di dapur atau nyambut, ngasih makanan dan sebagainya ya, nyambut, nyediain apa ini. Tapi kalau ngomong begitu biasanya zaman dulu nggak boleh. Nah, Bapak Ibu, disinilah Paulus mengingatkan. Nanti kita lihat satu-satu ya. Kita lihat satu-satu. Namun saya ingin kita lihat petanya dulu sebentar. Kalau yang biasa buka Google Map ini ngerti nih. Kecil ya. Mungkin kita bisa gedein. Oh, sana gede ya, kurang terang itu, nggak apa-apa. Febe itu asalnya dari Kenkrea. Tadi kita baca ya, Kenkrea itu adalah salah satu kota di Korintus, di Kenkrea ya. Nah, di Kenkrea ini adalah kota pelabuhan. Kalau kita lihat ini biru-biru, kalau kita baca peta itu kan laut ya. Nah, kota pelabuhan. Kalau kita baca di Korintus, kemudian berapa tafsiran? Korintus itu kan ada kota perdagangan gitu ya, ada pelabuhan dan biasanya orang turun di situ lalu mereka pergi kemana-mana. Kayak misalnya di sini itu di Surabaya itu pelabuhannya namanya apa? Tanjung Perak ya. Nah itu juga saya lihat banyak orang Makassar, orang Ambon gitu ya turun di situ kemudian berdagang ya di Surabaya ya. Maka ini Malang ya di Surabaya. Jadi itu sangat multi begitu. Nah demikian juga kondisi Kenkrea. Paulus itu ada di Korintus bertemu dengan Febe di situ ya. Nah, Paulus ini waktu di Korintus dia sedang menulis kitab, menulis surat kalau gitu ya, menulis surat untuk siapa? Untuk jemaat di Roma. Jadi dari Korintus ke Roma cukup jauh ya, Pak Ibu ya. Ini peta loh ya, bukan sejengkal tangan gitu ya. Jadi cukup jauh sekitar berapa mil begitu. Nah, untuk bisa mengirim surat ke sini itu perlu orang. Zaman itu pemerintah Romawi masih sangat tidak suka dengan orang Kristen. Ya, pasti banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul yang dikejar-kejar sama orang-orang
Yahudi yang nggak suka ya, para imam-imam besar pada waktu itu. Ini masih zaman Paulus ya. Paulus waktu muda aja dia ngejar murid Tuhan gitu kan. Setelah murid Tuhan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, mereka mengabarkan Injil, salah satunya adalah Paulus. Nah, kita lihat Paulus tidak mudah pergi ke Roma. Dia juga sedang dikejar-kejar ya, dia juga sedang diincar. Dia ada di Korintus, di jemaat Korintus, dan dia menulis surat. Siapa yang bisa bawa ke Roma? Siapa yang bisa bawa ke Roma? Kalau sekarang sih cepat ya. Ada sih secepat, ada gosen apa segala ya, banyak ya. Nah, Paulus untungnya memiliki Febe, seorang wanita. Memang tidak diceritakan dia udah nikah apa belum gitu ya, punya anak dan sebagainya. Tetapi dari perannya dikatakan dia membawa surat, menolong Paulus membawa surat dari Korintus ke Roma. Tentu itu bukan orang sembarangan. Bukan orang yang kalau kita sekarang mau pergi ke Medan gampang, mau pergi kemana gampang. Sekarang atau seperti kita kalau mau ke Amerika lah. Ke Amerika itu kan paling sulit ya dari semua negara ya. Yaitu mengajukan visa ya, nggak semua orang bisa lolos ya. Setelah visa, kalau kita beli tiket, nanti di bandaranya juga kena itu ya. Kalau kita ngomongnya nggak bener disuruh balik lagi padahal udah beli tiket. Jadi sulit banget ya. Nah, kalau kita lihat zaman itu bukan seperti zaman sekarang ya, mau kemana-mana gampang, kirim surat, email aja ya kan, sekarang bisa email kan. Oh, kirim surat sekarang udah nggak usah Pak Pos, sekarang kirim email. Bapak Ibu tahu nggak email? Tahu ya. Surat elektronik namanya ya, surat elektronik. Atau kalau mau gampang di WA aja gitu kan, di WA aja. Nah, Febe berarti orang yang memang suka melakukan perjalanan jauh. Seorang wanita yang berjalan jauh. Ngapain dia bolak-balik begitu? Nah, pasti ada yang dikerjakan. Kemungkinan Febe ini adalah pedagang yang suka pergi jauh-jauh. Zaman dulu itu siapa? Pedagang, bukan yang jaga toko ya, yang seperti kita ya. Atau sales ya, pergi kemana-mana kan kalau sales ya, dari kota ke kota. Nah, Febe ini adalah seorang pedagang yang percaya kepada Tuhan, yang dekat dengan Paulus. Dialah yang membawa surat Paulus ke jemaat di Roma. Baik, nah kita kenal Febe lebih dekat ya. Kita lebih dekat ya. Dari kitab Roma 16 itu yang pertama, Paulus berkata saudari kita. Paulus berkata ya, ini suratnya untuk jemaat Roma ya, karena kan dia suka ngantar surat kan. Oh, kok Febe suka datang ya? Siapa orang ini gitu, membawa suratnya Paulus. Nah, jemaat di Roma ini diminta sama Paulus gitu ya. Paulus berkata, Paulus meminta, siapa Febe ini? Febe ini adalah saudari kita gitu kata Paulus ya. Febe ini saudari kita, tetapi kok saudari kita kayak misalnya kita gini ya. Datanglah misalnya ada mamah kita gitu atau papa kita. Kenalin ya. Ini namanya Joko gitu ya. Joko ini adalah saudara kita. Padahal kita ini misalnya etnis Cina gitu ya. Etnis Cina kan jarang namanya Joko ya. Jarang kan nama Joko. Tapi kok si papa ngomongnya Joko, kita kan pasti langsung mikir saudara dari mana ya. Kok namanya beda begitu ya. Belum lagi loh kok ininya tampilannya beda, wajahnya dan sebagainya ya. Misalnya Joko itu dari Jawa misalnya, atau Joko itu dari Papua begitu ya kan, gelap banget gitu kan. Kita misalnya orang Chinese, loh kok punya saudara Joko ya. Nah, di sini kita lihat Febe ini dikatakan oleh Paulus adalah saudari kita. Arti Febe itu namanya bersinar sih, artinya bersinar, terang gitu ya. Jadi kalau punya cucu kasih nama Febe juga bagus sih ya, terang. Kemudian dia itu orang Yunani. Tadi saya katakan dia adalah seorang pedagang. Pada masa itu etnis itu ya, perbedaan etnis itu sangat kuat sekali. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat wajahnya orang-orang Timur Tengah itu hampir mirip-mirip, betul gak? Kayak misalnya orang Palestina sama orang Israel. Mirip gak kalau lihat di TV? Mirip kan ya, orang-orang Timur Tengah sana ya, sama ya dengan kita juga ya, mirip ya. Tetapi Febe ini walaupun dia adalah orang Yunani, tetapi Paulus berkata dia itu adalah saudari kita.
Walaupun dia orang Yunani, dia itu saudari kita. Walaupun namanya itu sepertinya tidak familiar ya. Kalau orang Yahudi kan punya nama-nama yang berbeda ya. Ribka gitu ya, Rahel gitu, Semia gitu ya, nama-nama gitu ya. Nama-nama juga mempengaruhi ya. Tetapi Paulus berkata, Febe itu adalah saudari kita. Dia sama dengan kita. Dia itu adalah juga anak Tuhan. Dia itu adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu yang kedua, siapa Febe itu? Febe itu adalah pelayan jemaat. Pelayan jemaat di Kengkrea. Nih, kita belajar ya. Saya juga lihat ini jadi belajar. Rupanya zaman itu ada juga loh cewek ya yang jadi diaken. Atau kalau sekarang tuh majelis paling ya. Kayak diaken ya. Kalau di dalam kitab Paulus kan ada syarat-syarat jadi diaken gitu. Kebanyakan kan inisialnya tuh cowok ya. Nggak boleh ini mabok dan sebagainya, istrinya harus satu dan sebagainya. Nah, Febe ini dikatakan pelayan jemaat. Pelayan jemaat tuh biasanya diinisiasikan dengan diaken. Orang yang dipilih untuk melayani jemaat. Kalau sekarang ini kita nggak pakai diaken ya, kayak GKA ya. GKA mungkin pakai majelis ya, atau aktivis gitu kan, pengurus kayak seperti itu. Nah ini juga seperti itu. Kemudian dia melakukan apa di jemaat? Dia melayani kebutuhan jemaat. Dia melayani kebutuhan jemaat. Apa kebutuhan jemaat? Apa coba kebutuhan jemaat Bapak Ibu? Kalau ngomong jemaat berarti kita ya. Kira-kira kita mau dilayanin apa sih? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Bapak Ibu ingin dilayani seperti apa sih sama diaken? Atau kalau sekarang pengurus atau majelis? Mungkin nanti bisa dicatat sama majelisnya. Aku mau dilayani ini gitu ya. Bapak itu mau dilayani seperti apa sih? Supaya kita bisa membayangkan, oh Febe itu melayani kebutuhan jemaat ya. Kebutuhan apa ya? Mungkin kebutuhan zaman dulu beda dengan zaman sekarang, ya kan? Mungkin zaman dulu situasi kondisinya secara politik kurang nyaman buat orang-orang percaya gitu ya. Kemudian juga mungkin datang dari berbagai kalangan dan sebagainya. Ada berbagai faktor dan kondisi. Kalau di kita, kira-kira Bapak Ibu mau dilayani seperti apa sih oleh diaken atau oleh majelis? Didoakan ya. Wah itu penting itu. Kemudian apalagi sesuatu yang tindak nyata. Tindakan nyata misalnya ya. Bapak Ibu kepengen apa sih gitu? Informasi ya. Nah kalau kita tuh biasanya gini, lama nggak dateng, kok nggak didatengin, kok nggak dateng-dateng, itu namanya dikunjungi ya, besuk ya. Wah itu kalau kita gereja Injili luar biasa ya. Tapi itu justru mengikat kedekatan ya. Kalau kita besuk mengikat kedekatan jadi kenal jemaat. Nah kemungkinan Febe melakukan seperti itu. Jadi melayani kebutuhan jemaat karena dia itu adalah orang yang cukup berada ya. Orang yang cukup, nanti kita lihat ada beberapa bagian bahwa Febe ini adalah orang yang boleh dibilang bangsawan mungkin ya. Dia adalah pedagang. Dia mungkin memiliki uang lebih banyak gitu sehingga dia memberikan bantuan cukup banyak kepada orang-orang. Selain dia membantu membawa surat ke Roma. Bawa surat kan kalau sekarang kalau email kan nggak perlu duit ya, yang penting ada data. Kalau zaman dulu harus pakai uang nggak? Pakai ya kan, pakai kendaraan, harus naik apa, mungkin naik kapal dan sebagainya kan, harus pakai uang. Dan padahal Paulus ini bukan orang kaya ya. Paulus ini mencukupkan dirinya dengan pekerjaannya yang ada. Jadi dia mengeluarkan dana yang cukup besar dengan perjalanan yang cukup jauh ya, bolak-balik begitu. Nah, dia melayani kebutuhan jemaat dan dia melayani pekabaran Injil. Jadi dengan dia melakukan itu, dia turut mengambil bagian di dalam pekabaran Injil pada masa itu. Febe bukanlah orang yang duduk diem gitu ya, cuma ngirimin duit aja. Oh dia butuh duit ya udah saya kasih, bukan ya. Tapi dia ikut peran aktif. Peran aktif dia juga ikut menginjili dengan dia membantu mengirimkan surat. Itu dia sudah ikut ambil bagian secara aktif untuk pengabaran Injil di Roma, bahkan di Korintus sekalipun. Kemudian yang ketiga, nah tadi ya, membantu banyak orang. Dia seorang yang dermawan, orang yang dikatakan
membantu banyak orang itu bisa diterjemahkan tuh orang yang memang dermawan, orang yang punya itu bukan hanya dia simpan buat dirinya sendiri, tetapi dia memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Sebagai perannya sebagai diaken sangat memungkinkan gitu ya. Makanya di gereja-gereja ya Tuhan pasti taruh, Tuhan pasti menempatkan orang-orang yang mempunyai kelebihan secara harta untuk mengembangkan gereja, untuk mengembangkan penginjilan. Tuhan pasti akan mengirimkan entah si A, si B, dan saya percaya di GKA juga seperti itu. Kalau gereja bisa berdiri sampai saat ini, Tuhan pasti pakai beberapa orang karena gereja pasti perlu pengeluaran yang banyak. Banyak gak Bapak Ibu? Banyak ya, bayar listrik, bayar air, kemudian maintenance lagi ya. Kemudian ada pagi ini pakai AC, kayaknya waktu saya nggak pakai AC nggak ya, saya lupa. AC ini kan harus diganti kalau rusak ya, kemudian ruangan-ruangan yang lain supaya tetap terpelihara dengan baik. Dan tentu itu datang dari orang-orang yang dermawan. Bukan berarti orang yang nggak punya nggak memberi loh ya, enggak ya. Tetapi ini konteksnya adalah Febe ya, Febe yang dermawan, Febe yang memperhatikan kebutuhan orang lain, dan Febe yang membantu Paulus. Nanti kita setelah melihat ini kita akan refleks ke diri kita sendiri sih ya, sama ke gereja kita. Saya juga ya, apa yang dilakukan Febe itu adalah contoh gitu ya, teladan baik bagi jemaat masa yang lalu maupun jemaat yang sekarang. Apa yang Paulus minta kepada jemaat di Roma? Nah tadi ada yang jawab benar tuh ya, memberikan perhatian, menghormati, menghargai ya. Menghormati, menghargai. Jadi memang kadang-kadang kita ini ya, saya juga jemaat ya walaupun hamba Tuhan ya, kadang-kadang kita suka punya harapan tinggi kepada pengurus, kepada majelis, hamba Tuhan, atau orang yang boleh dibilang punya jabatan di gereja gitu ya. Ini kan Febe punya jabatan nih ya. Kita suka berharap tinggi begitu, sehingga kadang-kadang apa yang kita lihat nggak pantas, akhirnya kita jadi kurang menghormati, jadi kurang apa? Kurang menghargai, apalagi kalau ngomongnya gitu ya katanya ya. Kalau ngomongnya gitu ya, atau kalau misalnya kadang-kadang kita segini ya, aku loh kalau ketemu dia itu ya katanya ya, oh ini ya, masa dia nggak nyapa aku, kan suka gitu ya, masa nggak nyapa, padahal aku udah kasih tangan tapi dia nggak nyapa. Nah kadang-kadang kita udah langsung tersinggung, padahal mungkin dia lagi buru-buru ya kan, namanya orang sibuk, orang yang pekerjaannya banyak, pasti dia kan buru-buru ya kan, dia mungkin harus ngomong sama siapa, kerjain apa. Nah kadang kita itu kepengen diperhatikan sehingga dia melakukan itu langsung kita merasa tersinggung gitu ya. Belum kalau bagi-bagi sesuatu begitu ya, atau kita lagi ngapain, nah kita suka seperti itu. Oleh sebab itu Paulus minta kepada jemaat di Roma. Memang tidak diceritakan ya Febe ini seperti apa orangnya, kalau nggak bisa panjang lebar Alkitab itu kan, tetapi lebih kepada di sisi kitanya sebagai jemaat gitu ya, atau jemaat di Roma, berikanlah apa rasa respect begitu ya, menghargai, menghormati, lepas daripada mungkin dia mungkin kayak ya namanya kadang-kadang orang berada itu ya ada macam-macam ya. Kadang-kadang ya tadi saya bilang ya, dia mengerjakan banyak hal, kadang-kadang mungkin secara individual dia kurang gitu kan, karakter macam-macam. Tetapi secara status hargai dia gitu ya, hormati dia. Paulus minta seperti itu ya. Menghargai dia, menghormati dia itu bukan karena apa yang dia berikan, tetapi karena Tuhan yang sudah menunjuk Febe untuk menolong Paulus dan menjadi diaken di gereja. Lalu yang kedua, menyambut gitu ya. Menyambut artinya menerima bagian menjadi bagian dari tubuh Kristus, tubuh Tuhan. Makanya tadi dikatakan saudari kita, ya kan? Saudari kita. Memang secara darah itu enggak ada hubungannya, ya kan? Secara darah ini bukan anakku, bukan mamaku, bukan tanteku, bukan siapa, tapi secara hubungan secara rohani
kita semua ini adalah saudara di dalam tubuh Kristus. Yang Paulus bilang ya, ada yang jadi ini, tapi semuanya ada di dalam tubuh Kristus yang akarnya adalah Tuhan. Tubuhnya adalah Tuhan Yesus yang mempersatukan kita menjadi saudara gitu. Nah, Febe juga seperti itu. Jadi Paulus mengingatkan, menerima dia. Jadi dia bukan orang asing gitu ya. Dia bukan, oh itu dari suku sana, oh itu dari suku situ gitu. Dia bukan dari kita. Kan kita suka ya kalau bentuk kelompok apa kita maunya sama ya kan. C-nya sama, marganya sama, hobinya sama, kalau bisa ketawanya juga sama gitu ya. Semuanya sama, kita kan kepengen begitu. Tetapi Tuhan tidak. Kalau kita mau seperti itu, mungkin kita nggak bisa selamat. Karena yang hanya selamat bangsa apa? Bangsa Yahudi yang selamat ya. Kita mungkin tidak selamat kalau Tuhan milih-milih etnis, ya kan? Nah di sini Paulus mengingatkan kepada kepada jemaat di Roma. Terima dia menjadi bagian tubuh Kristus. Lalu yang di situ yang terakhir di dalam ayat yang kedua, berikan bantuan. Bagaimana kita memberikan bantuan? Kalau kita terjemahkannya, apapun yang dia mau, kata Paulus, berikan dia bantuan. Kalau Febe minta tolong apa, kasih. Febe ini kan dari Kengkrea ya. Lalu dia mungkin akan jadi tamu kan ya di Roma ya. Tamu maksudnya ya, secara ini kan beda ya, jemaat Roma, jemaat Korintus. Tetapi Paulus minta perlakukan dia sama seperti kita gitu ya. Kemudian kalau dia mau minta apa, saya bisa bayangkan ya, mungkin Febe bawa surat, bawa pesan dari Paulus gitu kan. Mungkin dia haus nggak ya? Orang berada ya, mungkin dia beri air. Mungkin dia butuh ini, butuh itu gitu ya. Dia perlu support dari orang-orang. Ini kan wanita ya yang lahir pada zaman itu. Dan Paulus minta kalau dia minta apapun tolong dibantu. Sama seperti gini ya, mungkin kalau saya bayangkan ya. Kasihkan cek kosong ke Febe. Cek itu maksudnya belum ada nilainya. Biar Febe yang tulis dia butuh berapa. Kita seneng nggak kalau begitu? Ada yang ngasih cek ke kita, belum dikasih jumlahnya ya. Silakan Ibu tulis mau butuh berapa, tulis sendiri gitu. Kamu butuh berapa. Nah seperti itu ya kita membayangkannya bagaimana membantu Febe. Jadi artinya ayo tolong dia gitu ya. Yang kamu bisa tolong dia karena dia melakukan pekerjaan yang mulia gitu ya. Pekerjaan yang memang saya minta untuk dia kerjakan, yaitu dari Paulus. Nah kalau kita kontekskan di gereja, ya. Sekali lagi kadang-kadang orang berpikir jemaat itu, kadang-kadang kita suka aduh nanti jemaat datang, jemaat harus diperhatikan gitu ya, jangan sampai mereka diterlantarkan gitu. Kadang-kadang kita hamba Tuhan bisa seperti itu, padahal konteks gereja adalah bersama-sama sebagai tubuh Tuhan. Pada waktu ibadah juga sebetulnya yang menjadi penonton itu siapa sih di ibadah itu? Siapa yang jadi penontonnya? Di dalam semua kegiatan gereja kita ini, siapa yang menjadi penontonnya? Ada berapa penontonnya? Siapa Bu? Jemaat jadi penonton ya? Betul ya? Semua setuju nggak jemaat jadi penonton? Sekarang berarti Bapak Ibu jadi penonton. Sama dong kayak nonton pertandingan. Iya. Betul nggak kita yang jadi penonton? Kalau dalam konteks gereja penontonnya itu cuma satu penontonnya. Siapa penontonnya? Tuhan Yesus yang jadi penonton. Bukan kita yang jadi penonton. Memang dipercayakan ya namanya diaken, pengurus ya, supaya ini diatur dengan baik. Bukan untuk kita gitu ya. Supaya semua berjalan dengan teratur. Supaya semua bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan satu hati. Tetapi penontonnya hanya satu, yaitu Tuhan ya, Tuhan Yesus yang menjadi penontonnya. Tuhan Yesuslah yang ditinggikan, dimuliakan. Oleh sebab itu makanya Paulus di dalam Korintus dikatakan kita ini harus satu hati gitu ya, harus bersama-sama, saling gitu ya. Bagaimana membangun jemaat itu? Kalau jemaat itu cuma ada 1-2 orang yang sibuk sana sini, lari sini, kerja ini kerja itu,
Ya namanya manusia ya. Lama-lama bisa capek juga begitu kan. Tetapi justru kalau jemaat yang sehat adalah semua berperan aktif. Jadi kalau kita melihat konteks jemaat, oh berarti penontonnya cuma Tuhan ya. Iya, kita semua ini bertanding begitu ya. Kita semua ini bertanding supaya bisa ketemu Tuhan di dalam dunia ini. Kita bertanding, berjuang bagaimana bisa hidup mempermuliakan Tuhan. Nah, di dalam konteks berjemaat kita juga seperti itu. Jadi kalau kita ingin menjadi bagian di dalam tubuh Tuhan, ayo kita mengambil bagian. Oke. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, ini nasihat Paulus ya kepada jemaat di Roma. Sekarang kepada kita sebagai jemaat. Jadi konteks hari ini kita berbicara, yang kita renungkan adalah bahwa ada orang-orang, yang pertama, ada orang-orang dipilih untuk melayani secara khusus, misalnya hamba Tuhan, cuantau, muse gitu ya. Kemudian ada juga majelis, ada pengurus komisi, ada apa. Nah, memang kan harus diatur. Kalau enggak kan gereja bisa berantakan ya kan, manajemennya harus diatur. Lalu bagaimana nih jemaat-jemaat yang ada? Nah, kalau jemaat tidak menyadari perannya, akhirnya semuanya kepengen dilayani. Semuanya kepengen menjadi orang yang diperhatikan. Padahal kita diminta untuk saling ya, kita diminta oleh Tuhan untuk saling. Tentu beban majelis, beban hamba Tuhan, karena dia harus mikirin gereja bagaimana supaya berjalan dengan baik. Bebannya lebih berat apa lebih ringan dari Bapak Ibu? Coba. Lebih berat apa lebih ringan? Lebih berat toh, ya kan? Bebannya majelis hamba Tuhan kan mikirin orang banyak, ya kan? Mikirin gedung sebagainya. Tentu mereka bebannya lebih banyak. Selain dia harus mikirin keluarganya sendiri, ya kan? Kan hamba Tuhan punya keluarga gak? Majelis punya kan? Punya keluarga, punya pekerjaannya sendiri, pengurus punya, dia harus mikirin keluarganya. Sama juga dengan Febe, ya kan? Pada waktu dia melayani jemaat, pada waktu dia pergi mengantarkan surat, apakah dia nggak punya keluarga? Punya, gitu ya. Apakah dia nggak punya kepentingan? Punya, karena kita manusia. Oleh sebab itu, apa sih yang bisa kita lakukan? Mari kita memberikan support, dorongan, ya kan? Perhatian ya. Mungkin kalau ke gereja ya, contoh sederhananya ya. Misalnya ya, ketemu misalnya AI yang lama jadi pengurus, ya kan? Dia lupa pakai baju ungu. Bendahara ya, masih bendahara ya, iya. Hah? AI Susi misalnya ya. Kita datang tuh selain salaman, ya apa Ci gitu, sehat-sehat hari ini, apa yang kita bisa kenal lebih dalam, apa yang bisa saya bantu, bisa saya doakan begitu, supaya dia lebih semangat melayani Tuhan dan dia lebih sehat juga, hatinya sukacita melakukannya. Jadi bagian kita itu jangan menuntut gitu ya. Oh dia nggak perhatiin aku, dia sombong, dia gini, mentang-mentang. Nah, kita sukanya mentang-mentang ya. Jangan lupa kita ini sama-sama ada di gelanggang pertandingan. Yang dinilai oleh Tuhan bukan berapa banyak orang melakukan, tapi hatinya. Hatinya seperti apa kepada orang lain ya. Kalau kita punya lebih, mungkin ya kadang-kadang ya kita bisa kasih coklat gitu ya. Saya suka lihat ya jemaat-jemaat lansia ini sangat murah hati ya. Kadang ketemu terus kasih kue apa, bukan karena dia berlebih, tetapi karena perhatian. Jadi itu yang menghibur gitu ya orang yang melayani. Apalagi kalau yang full time begitu kan, setiap hari mikirin, tentu dia butuh perhatian. Datang ngobrol sebentar, nanya ya apa anaknya, ya apa keluarganya dan sebagainya. Saya ingat ya, memang itu budaya kami sih ya di rumah. Mama saya itu kan suka bikin kue gitu ya, suka bikin kue. Jadi dia bikin kue, dia bawa ke gereja. Nanti dia kasih cuantau ini, cuantau itu, majelis ini, majelis itu. Karena dia seneng gitu ya, dia seneng melakukannya. Sekarang sudah usia. Nah, saya melihat dia
sukacita melakukannya dan itu menolong gitu ya orang lain. Nah saya juga dulu sih ngapain sih mak capek-capek, mungkin dia nggak makan kali kuenya, paling kuenya nggak disentuh dan sebagainya, apalagi kue jadul ya. Pak Tongko, kalau mamaku suka bikin Pak Tongko, tahu ya, kue apem yang putih itu loh. Kue apem yang putih yang dibikin dari ragi ya, ragi beras ya nggak salah ya. Nah itu dia paling jago, jadi dia suka ngasih-ngasih gitu ke orang-orang di gereja yang lagi melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mengajak dan saya juga ya, mari kita mulai, saya percaya jemaat di sini adalah orang-orang yang sangat memperhatikan orang yang lain. Mari kita meningkatkannya lagi ya, saling mendorong, saling memperhatikan bukan hanya dari kata, tetapi mari kita mewujud nyatakan dalam tindakan. Hal yang kecil ya, mungkin kita udah jalannya nggak enak, badan sakit dan sebagainya. Sekarang ini ada WA, kita mungkin pagi bisa ngirimin selamat pagi, apa yang bisa saya doakan, itu sangat memungkinkan ya, kan seneng ya orang kalau dapat message pesan yang positif. Di akhirnya Tuhan menolong kita semua. Saya ingin sekali kita menyanyikan satu lagu ini baik ya, KPPK 350. Pakai hidupku ini ya, seluruh roh dan jiwaku, pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Bapak Ibu bisa lagu ini? Untung saya bawa KPPK. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku, pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kasihku ini, pakai kasihku ini, ku sembahkan padamu, pakai diriku ini, selamanya bagimu ku sembahkan. Lagu ini ada 4 ayat ya. Mulutku, tanganku, kakiku ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa merenungkan itu. Saya rasa selama kita masih sehat, pikiran kita masih baik, kita bisa melakukan banyak hal ya untuk membangun jemaat, saling ketersalingannya itu bisa terbangun gitu. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau mengingatkan kami lagi bagaimana kami hidup berjemaat, hidup sebagai tubuh Tuhan, berhubungan satu dengan yang lain. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau tahu kami manusia berdosa, kadang-kadang kami mementingkan diri kami sendiri, kadang-kadang kami hanya memperhatikan diri kami sendiri. Ada orang-orang yang Tuhan tunjuk, yang Tuhan percayakan untuk mengurus gereja ini. Kami bersyukur ya Tuhan, ada hamba Tuhan, majelis, ada pengurus yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan kekuatan, sama seperti Paulus mendorong jemaat Roma untuk menghormati, menghargai Febe. Demikian juga kami semua ya Tuhan, kami mau membangun tubuh jemaat Tuhan ini dengan terbangun ketersalingan yang positif satu dengan yang lain. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih untuk Ibu Koni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa wakta untuk kita semua ya.
persekutuan lansia yang berikutnya, persekutuan usia indah yang berikutnya itu adalah perayaan Thanksgiving ya. Jadi tanggal 22 November ada perayaan Thanksgiving. Bapak Ibu yang mau mempersembahkan pujian atau apapun itu, mungkin puisi atau apapun itu yang Bapak Ibu yang rasa, oh saya ingin mempersembahkan sesuatu sebagai pengucapan syukur saya untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu boleh mendaftarnya kepada Ibu Margaret, Ibu Licu atau ke saya gitu ya. Jadi nanti tolong didaftarkan terlebih dahulu supaya nanti bisa diatur urutannya gitu ya. Karena saya pikir mungkin ada banyak yang mau mempersembahkan ucapan syukurnya kepada Tuhan di hari Thanksgiving itu. Nanti kita atur supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, pada tanggal 22 itu yang perayaan Thanksgiving itu, firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Gunawan dan pembawa pujiannya adalah Ibu Licu ya, penginjil Licu. Itu aja waktu yang ada. Kita akan berdoa bersama-sama. Oh ya, sebelumnya saya juga akan menyampaikan bahwa hari ini ada yang mempersembahkan snack untuk kita nikmati bersama-sama ya. Nanti setelah ini kita ke belakang untuk menikmati snack bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami boleh bersekutu bersama pagi hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan juga. Tuhan, tolong kami bagaimana kami bisa bersikap sebagai anak Tuhan yang baik. Kami menghargai hamba Tuhan. Kami juga menolong, kami sama-sama berlayani bersama di rumah Tuhan ini. Kami memberikan yang terbaik dari diri kami untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berikan kami kesatuan hati. Tuhan, tolong kami juga berikan kami hati yang mau saling melayani, mau saling merendahkan diri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang datang hari ini ya Tuhan. Mungkin ada yang datang dengan pergumulan yang berat, entah itu ada masalah dengan keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah-masalah yang lain ya Tuhan, yang mungkin kami tidak bisa ceritakan kepada orang lain. Tapi Engkau mengetahui semua itu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang boleh memberikan jalan keluar bagi masalah-masalah kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang sudah datang. Kami juga rindu iman kami diteguhkan, iman kami boleh bertumbuh, dan kami boleh mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Kami berdoa biarlah persekutuan kami di sini menjadi sebuah tempat di mana kami boleh saling memperhatikan, kami juga boleh saling menguatkan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa dari antara kami yang saat ini mungkin sedang sakit, sedang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami tahu seiring bertambahnya usia kami juga mengalami kelemahan tubuh. Kami mengingat saudara-saudara kami yang hari ini tidak bisa datang karena keterbatasan tubuh itu. Kami berdoa ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, mohon Engkau juga boleh menyembuhkan, Engkau yang boleh menguatkan. Biarlah mereka tetap merasakan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu di hati mereka, dan mereka menjadi bagian dari persekutuan kami juga ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk makanan yang sudah tersedia buat kami nikmati bersama. Biarlah Tuhan boleh menyucikan, menguduskan, dan biarlah makanan ini boleh menjadi berkat bagi tubuh kami, menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua ini, dan biarlah 2 minggu yang akan datang kami boleh datang kembali ke rumah Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami. Kami boleh mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Tikio. Kasih
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan berkat Tuhan menyertai saudara-saudara. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, menuntun hidupmu memuliakan Tuhan, menuntun hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu, dan menuntun engkau untuk menemukan sukacitamu di dalam mengikut Yesus Kristus Tuhan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan memberkati.